Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Khairuddin sebagai Rais Suriah NU Ranting Desa Suryadi, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, jawab salam kurang pas sidik. Kalau salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku nek ilmune nahwu sorof dari Mbah Haji Wawan niku al-ma'rifat ya kudu dibales karo al-ma'rifat. Jadi ben jelas. Nek salamun niku iso dadi jenengan wong, bisa jadi selamat dunya tok, bisa jadi selamat akhirat tok. Tapi kalau pakai al, waalaikumsalam niku dadine kula jenengan sedaya ndonga selamat dunya akhirat. Paham ya? Ulangi pisan nih. Salam tok urung bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iki nek ora ngaji ora ngerti. Nggih napa nggih? Yakin sak ruwe mbiyen ya waalaikumsalam ngono. Niki pentinge ngaji. Sponsor. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikut dayyan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wa khairil insan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil mizan, amma ba'dah. Kepada Bapak Kepala Desa Suryadi yang saya hormati, beserta seluruh perangkat yang hadir yang saya hormati, Bapak Sekdes, Bapak RW, Bapak RT, Wakil RT, Wakil RW, dan kepada seluruh warga Desa Suryadi yang sempat hadir, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada para alim, para sepuh, bini sepuh, para ustadz wal ustadzah, wabil khusus kepada ketua Muslimat Ranting Desa Suryadi beserta seluruh
perangkatnya yang sempat hadir yang dimuliakan Allah. Wabil khusus kepada anak-anak yatim dan piatu yang sempat hadir pada kesempatan siang hari ini yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama wajib kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yaitu kita diciptakan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena suatu ketika Rasulullah itu berdiri di atas mimbar, beliau melihat ada satu telaga. Kemudian beliau berkata kepada yang hadir, mereka semua akan meminum dari air telaga ini. Kemudian ada salah satu sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, apa yang meminum itu kami semua? Rasulullah menjawab, antum ashabi, kamu semua adalah sahabatku. Lalu siapa yang akan meminum telaga ini ya Rasulullah? Yang akan meminum telaga ini adalah ikhwani. Ikhwani kata Rasulullah. Siapa itu ikhwani? Hum alladzina amanu bi walam yarawni. Yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam para keluarga atau para saudara-saudara Rasulullah adalah orang yang beriman kepadaku, kata Rasulullah, dan mereka belum melihatku. Mudah-mudahan kita semua yang hadir belum pernah melihat Rasulullah, tapi tetap yakin kula jenengan sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang akan meminum dari telaga yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Amin Allahumma. Tapi nyuwun sewu, kita semuanya pengen diakui menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saora-orane yo nderek Kanjeng, minimale maca sholawat. Tak delokke sing bapak-bapake ya wis mulai ngantuk, ibu-ibuke ya ngantuk, nek kula belas gak ngantuk sebab separo panas. Sik penak sampean, Pak. Kalau saya ini separuh panas, tapi mudah-mudahan ini jadi latihan kita semuanya nanti. Siapa tahu ada yang mampir ke neraka, sudah latihan dulu kepanasan sambil ngisi pengajian. Monggo kita semuanya sholawatan, gak usah ditabui sampean kesel. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Monggo. Ya Rabbi warda 'anis sahabah, Ya Rabbi warda 'anis sulalah. Ayo Pak. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, Ya Rabbi warham walidina. Ya Rabbi warhamna jami'a, Ya Rabbi farham kulla muslim. Kok koyoke pangga ora semangat iki piye to?
Jajal ben semangat solawate solawat an-nahdiyah, monggo bareng-bareng semuanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah iki saiki tabuana. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Monggo sedaya. وتحمس بهدية دين الإسلام وتحمس بهدية وإله دين الإسلام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشد وتحمس بهدية وإله دين الإسلام وتحمس بهدية وإله دين الإسلام رسائل على طريقة جمعية نهضة العلماء وإلى وتهمس بهدية وإله دين الإسلام وتهمس بهدية وإله دين الإسلام. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang akan saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini karena waktunya sudah menunjukkan jam pinten? Jam 11 lewat 13. Sebabnya nopo? Karena di Indonesia khususnya kalau mau tepat waktu itu susah. Dari dulu sudah digemborkan oleh ketua jam 9 acara mulai. Tapi ternyata molor. Cuman ada satu waktu yang bisa ditepati oleh seluruh warga Indonesia khususnya warga Nadiyin. Waktu buka poso. Nggih napa nggih? Angger buka poso gak ada yang molor seperempat jam ataupun setengah jam. Pasti begitu deng bleng. Niku umate Kanjeng Nabi sing manggone teng Indonesia. Ono teng luar negeri time is money. Waktu adalah uang. Nah Indonesia waktu is karet, bisa molor. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini sesuai dengan apa yang dipesankan oleh tema yang ada di belakang saya, Muslimat NU istiqomah menjalankan syariat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita mau belajar istiqomah, kita mau belajar istiqomah di dalam ber-NU ataupun muslimat, karena muslimat ini adalah banom dari NU. Nun sewu bukan banon. Nek banon itu mau boto. Hai banon kae. Itu banon. Lah nek muslimat niku banom.
Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Aja banom to. Ya ora apa-apa nek nggih gemplang kiyaine boto. Kita harus paham dulu kenapa kita harus NU. Nek pengen belajar istiqomah. Kenapa kita harus NU? Yang pertama karena NU adalah organisasi yang didirikan oleh para kiai. Didirikan oleh para ulama. Itu yang pertama. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Mustafa dan kiai-kiai yang lain termasuk Kiai Abbas Cirebon, mereka bersama-sama membangkitkan gairah keagamaan di Indonesia dengan wadah namanya Nahdlatul Ulama. Jadi nggak usah ragu. Sebab yang mendirikan adalah para alim, para masyayikh, para sesepuh, guru-guru kita semuanya. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus NU? Karena NU adalah satu organisasi yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di dalamnya ada kiai-kiai yang senantiasa ngaji mengikuti mazhab baik Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah ataupun Imam Maliki. Nyuwun sewu, gak ada yang bermadhab Soekarno. Paham ya? Kalau di NU yang baru-baru ini ada madhab Soekarno. Yuk gak usah melok lah, gak usah diikuti. Kalau Bapak Ibu mau menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka pedomannya kalau enggak Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi ataupun Imam Hambali. Kenapa kok kita harus memilih madhab? Karena apa yang disampaikan oleh para ulama terdahulu, niki nek mungguh kula jenenge ulama itu mereka yang bisa menulis kitab, bisa menerangkan apa yang sudah ada di dalam kitab. Itu ulama. Kaya Imam Syafi'i. Nah, keilmuan beliau tidak diragukan karena Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Maliki. Imam Maliki ini punya guru namanya Imam Nafi'. Imam Nafi' punya guru namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya guru namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya guru namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu-ilmu mereka tidak diragukan karena sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kiai-kiai yang ada di Indonesia nyuwun sewu seperti Mbah Haji Abdul Manap Lirboyo, Mbah Jazuli Ploso Kediri, ataupun Mbah Munawir Krapia, ataupun Mbah Maimun Zubair, mereka juga sanadnya sampai kepada Imam Syafi'i dan sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh guru kula namine Pak Munawir, asmane Mbah Yai Munawir, niki nggak ada guru namine Gustin, tapi senes kula. Beliau putrane Mbah Jazuli Ploso. Mbah Jazuli Ploso niku ngaji teng Mekah, gurune asmone Mbah Sayyid Hafid. Mbah Hafid niki nggadahi guru jenenge Habib Zaini Dahlan. Habib sinten?
Zaini Dahlan. Kemudian gadai guru malih Habib Abu Bakar. Beliau penulis kitab I'anatut Thalibin. Jadi mboten usah ragu-ragu ketika kita mengikuti Nahdlatul Ulama, ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita pahami, ini akan sampai sanadnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua menjadi umat Nahdlatul Ulama yang berlandaskan kepada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Mohon maaf sekarang ini banyak aliran-aliran yang mereka pokoknya cukup Quran dan hadis. Ora perlu melok ulama, ora perlu melok habaib. Ada. Karena mohon maaf ketika kita hanya berpedoman kepada Al-Quran dan hadis tok, ini akan menjadi golongan-golongan Wahabi. Semestinya orang Nahdlatul Ulama ini ya belajar Quran, belajar hadis dengan perantara para ulama. Nggak bisa kita hanya belajar dengan buku, mohon maaf, baca buku. Wayajibu dan wajib kan ngoten niku. Apa yang wajib? Al-huslu mandi fi yaumil jum'ati ing dalam dina Jumat. Kalau kita hanya belajar dengan buku, takutnya akan salah memahami makna yang ada di dalam buku. Takutnya nanti langsung disampaikan kepada saudara-saudaranya, disampaikan kepada kawan-kawannya. Pokoknya mandi hari Jumat itu hukumnya wajib. Karena apa? Karena mereka hanya belajar dari buku tanpa bertanya kepada ulama. Ternyata enggak seperti itu. Yang namanya mandi, nyuwun sewu niki contoh-contoh mawon. Mandi itu asal hukumnya mubah. Mandi boleh, enggak mandi juga asal tahan baunya. Itu asal hukumnya. Sama dengan makan. Makan itu ya mubah. Makan ya boleh, enggak makan juga boleh. Tapi mandi itu bisa menjadi sunnah. Menjadi sunnah ketika hari Jumat. Hari Jumat mandi niku asal ganjaran. Jadi kalau hari-hari yang lain ibu-ibu bapak-bapak mandi itu nggak dapat pahala. Tapi kalau dari Jumat insya Allah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disunahkan lagi mandi itu pada hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Itu hukumnya sunnah. Dan mandi akan menjadi wajib. Bu, mandi hukumnya bisa menjadi wajib ketika ada 6 hal yang kita lakukan. Yang pertama, bersetubuh. Yang kedua, mengeluarkan air mani walaupun tanpa setubuh. Yang ketiga, melahirkan. Pak, bojone sampean berbabaran kon adus ora? Adus enggak? Nah, ini kewajiban siapa? Kewajiban bapaknya. Jadi semestinya yang berangkat ngaji ini yang paling banyak bapak-bapak supaya bisa didik istri. Begitu istri melahirkan diwajibkan mandi. Walaupun toh setelah mandi keluar darah nifas. Yang kelima, setelah nifas juga wajib mandi. Nifas itu berapa lama? Umumnya 40 hari. Paling lama 60 hari.
Makanya kalau orang-orang dulu ngajari anak-anaknya itu enggak ribet. Pokoknya kalau istri kamu habis melahirkan, beli mie 1 kerdus. Setiap malam dimasak sebagai ganti mau ngeloni istri. Kalau mie itu sudah habis selama 1 bulan dengan catatan enggak dimakan sama anaknya juga, itu baru boleh melakukan hubungan suami Itu ilmu Pak. Cuman mereka enggak apal dalilnya kan gitu. Ini yang perlu kita pahami. Yang keenam, manusia itu harus mandi ketika mati. Nah berhubung yang mati ini sudah nggak bisa ngambil sendiri, terpaksa menjadi kewajiban yang masih hidup untuk memandikan jenazah. Walaupun toh kalau nggak dimandikan si mayit ini nggak bakalan protes, teko langsung dibuat lubang, dipendem, nggak protes. Nah, ini yang perlu kita pahami. Contoh, artinya apa? Kita nggak cukup hanya dengan belajar Al-Quran dan hadis, tetapi harus kita mengikuti para ulama. Karena kalau nggak ada ulama, mohon maaf, kita nggak bisa Pak Bu baca Quran. Karena saya pernah ngelihat di museum Quran itu nggak ada tulisan sukun, fathah, kasroh dan lain sebagainya, itu nggak ada. Kalau penulisan Al-Quran dimulai pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah setelah ada para alim, Syekh Fudel umpamanya, beliau yang memberikan harokat di dalam Al-Quran, baru bisa kita membaca Al-Quran. Itu jasa siapa? Jasa para ulama. Jadi mudah-mudahan kita semuanya yang hadir senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar Al-Qur'an, belajar hadis dengan mengikuti pembelajaran, mengikuti arahan para ulama. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 11:30. Padahal saya sudah membawa kepean ini dari rumah. Enggak kepake karena tadi ada lomba pidato di sini, jadi agak lama. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang ketiga, kenapa kita harus mengikuti Nahdlatul Ulama? Karena Nahdlatul Ulama adalah salah satu orang ataupun organisasi yang menjadikan negara Republik Indonesia. Derek BPUPKI, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, termasuk para ulama yang ada di Indonesia. Begitu tahun 2022 ada komentar baru, peringatan Hari Kemerdekaan bid'ah. Jenengan setuju mboten? Setuju napa mboten? Nek ora setuju alhamdulillah, berarti NU tenan. Tapi nek setuju berarti ngajine kurang suwi. Ngajine kurang suwi. Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ini sebentar lagi akan kita peringati. Jadi mudah-mudahan nggak ada lagi kata-kata bid'ah di antara kita. Cukup kita sajalah. Bid'ah memperingati hari kemerdekaan. Padahal nek jenengan ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Nah nek ngajine mabadi ra ketemu iki. Ngajine kitab Riyadhus Shalihin bab puasa sunnah. Di situ ada kisah Rasulullah SAW melakukan puasa pada tanggal 10 Asyura.
atau puasa tanggal 10 bulan Muharram. Ya Rasulullah, kok sampean puasa tanggal 10? Kenapa? Itu kan puasanya orang Yahudi. Enggak. Saya pada tanggal 10 Muharram saya berpuasa karena pada tanggal 10 Muharram beberapa ribu tahun yang lalu Nabi Musa menang lawan Fir'aun ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi pada tanggal 10 Muharram. Jadi kalau Rasulullah saja memperingati kemenangan, memperingati kemerdekaan Nabi Musa beserta umatnya dari Fir'aun, kenapa kita yang memperingati kemerdekaan negara kita sendiri kemudian dihukumi bid'ah? Berarti wong kuwi ngajine kurang suwi. Nah, niki. Jadi nggak usah langsung percaya. Ditanya kepada sumber yang jelas, yang berkompeten, biar tahu kenapa sih kok puasa dan lain sebagainya. Niki sinten? Para ulama. Nek takon ning hadis gak ketemu. Takon ning Quran mboten panggih keterangan yang lebih jelas. Nah, gitu. Niki Bapak Ibu yang saya hormati. Yang ketiga, kenapa kita harus NU? Karena NU adalah salah satu pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iki nggo ngobati ngantuk. Nanti kalau saya ngomong siapa kita, jawab dengan kuat, dengan tegas NU. Kalau NKRI harga mati. Kalau Pancasila jaya. Kita ulangi untuk menghilangkan ngantuk. Saya maklum kalau di pengajian wong kok ngantuk itu wajar saja. Kenapa? Di majelis taklim ini adalah emperan surga. Jadi nek neng pinggir swarga ngantuk niku lumrah, silir wanyes. Beda karo pas ngaji nanggon panasan ra bakal ngantuk. Siapa kita? Sing kuat toh Pak, sing kompak, sing semangat tuh. Siapa kita? NKRI, Pancasila, Indonesia. Ya kita ulangi lagi. Siapa kita? NKRI, Pancasila. Nah, mudah-mudahan hilang ngantuknya. Bapak Ibu yang saya hormati, 3 alasan kita mengikuti Nahdlatul Ulama. Yang keempat, kenapa kok kita harus mengikuti Nahdlatul Ulama? Karena NU juga selaras dengan budaya yang ada di Indonesia dan memperbaiki budaya yang sudah ada. Contoh, niki contoh. Zamane Kanjeng Nabi sebelum beliau lahir itu ada satu adat ketika punya anak laki-laki nyembelih kambing. Terus getihe diusapke teng sirahe utawa ndase bayi. Itu zaman jahiliyah. Begitu sudah ada Nabi Muhammad SAW, disebutlah dengan istilah akikoh. Tetapi diganti oleh Rasulullah, nggak seperti zaman dulu. Diganti. Akikoh itu tetap nyembelih hewan akikoh, kambing. Terus yang diusapkan ke kepala si bayi ini minyak wangi. Minyak wangi. Sampai di Indonesia belum ada pabrik minyak wangi pada waktu itu. Jadi para syekh, para kiai nganjurke kon padha golek kembang mawar, kembang melati, kembang kantil ben wangi dingge ngusapke sirahe si bayi.
diusapkan ke kepala si bayi, diusapkan. Blok D sami, Suryadi sami nggih. Tapi yo diganti meneh to. Ojo banyu mesake bayine. Ya kalau yang ngusap pakai air kembang itu orang 2 nggak masalah. Tapi kalau keliling satu blok diundang semua 100 orang, tangannya kabeh nyelup, terus dilapke ning bathuke, masuk angin bayine, Pak. Masuk angin mesake bayine. Jadi ketika si bayi ini dikelilingkan, yo didongakne wae lah, dongakne. Enggak usah nganggo banyu umpamane sampai kokean mesake bayine, masuk angin. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian apalagi budaya yang ada di Indonesia? Banyak contoh. Di sini, di Suryadi ini kalau habis ngantar jenazah, pulang ke rumah Sohibul Musibah apa langsung pulang ke rumah? Ada sebagian yang mampir ke Sohibul Musibah. Karena Sohibul Musibah ini sudah menyiapkan selamatan. Kalau bahasa mriki apa? Nyaur tanah. Kalau bahasa Pematang ada Pak? Nyaur tanah apa ungkur-ungkur? Enek sing ngarani ungkur-ungkur, enek sing ngarani nyaur tanah, enek sing ngarani sor tanah. Itu boleh apa enggak? Boleh. Tapi nek wis ngaji kitab Bukhari, nek ngajine Mabadi bolak-balik oh enggak ketemu niki. Nek jenengan ngaji kitab Bukhari itu ada satu kisah, satu ketika Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarganya ada yang meninggal. Jadi begitu mayit ini sudah diberangkatkan, Aisyah ini buat bubur, karo buat talbinah. Talbinah niku kurma dicampur dengan susu. Direbus terus buat bubur. Nah nanti bubur ini bubur sarip, wong Jawa ngarani bubur sarip. Bubur sarip itu dimakan dengan air susu yang sudah dicampur dengan korma. Begitu pulang dari mengantar jenazah, si Aisyah dawuh, monggo Bapak Ibu semuanya diaturi untuk makan. Diaturi untuk makan. Kenapa ya Aisyah? Karena saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam at-talbinatu mujibmatul lil marid. Makan di tempat duka. Halo. Makan di tempat duka itu akan mengurangi beban penderitaan tuan rumah alias Sohibul Musibah. Datang tahun 2022 jangan makan di tempat musibah. Iki piye ngajine? Paham nggak? Artinya boleh nggak makan di tempat duka? Boleh. Sing urung ngolehi berarti ngajine kurang suwi. Jadi mulane eling-eling. Kok terus ngono aku ya. Ya ora kok ngajine kurang suwi, kurang paham ngono. Bapak Ibu yang saya hormati, terus wonten acara malih selamatan. Memperingati 40 hari, 100 hari, 1000 hari, mendak pisan, pindo, ping telu, ping 4 dan seterusnya. Ini boleh enggak? Boleh. Jadi suatu ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal. Afalaha ajrun intasoddaqtu anha.
apakah pahala yang aku kirimkan dengan aku sodakoh pada hari ini akan diterima oleh ibuku? Fakola naam, iya. Jadi ada dasarnya sodakoh atas nama si mayit. Umpamanya ini, ibu-ibu hari ini sebentar lagi mungkin ada penarikan duit, siapkan yang paling besar duitnya. Diniati saya sodakoh pahalanya untuk orang tua saya. Boleh. Pahalanya akan tetap sampai kepada si mayit yang sudah meninggal. Nek sing ngaramke berarti ngajine kurang suwi. Monggo Bapak Ibu, karena ini waktunya sudah mendekati zuhur, dipersiapkan semuanya. Yang bawa duit 100 kasihkan semuanya, jangan sayang-sayang. Loh nyuwun sewu loh. Kita semua berdoa nyuwun sewu ndongake wong tua, ngundang yasinan, cukup enggak duit 200.000? Enggak cukup. Di sini kita mendoakan kedua orang tua kita cukup dengan 50 minimal ini. Minimal tak golek sakku kira. Minimal 20.000. Minimal 20.000. Jadi sambil yang keliling kota dilihati dulu, kalau belum genap 20 jangan pergi dulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi monggo diniatkan bareng-bareng, niatnya monggo terserah. Nggih. Pahalanya untuk orang tua jenengan ataupun hajat jenengan silahkan dengan wasilah sodakoh ala diniyah walikunatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi Muhammad. Monggo selawate bebas. Panitia kotak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina lam hati wa
Mpun napa terus? Terus. Nanggung. Nanggung jare sing mburi. Pancen nek nanggung ki ya ora penak iki lho Bu nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kelima. Yang kelima. Kenapa kok kita harus NU? Karena apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, termasuk kita pada sekarang ini, bisa mengikuti perkembangan zaman. Mulane muslimat kemarin mengadakan seminar masalah haid. Mohon maaf Bu Rodia, saya nggak sempat hadir karena ada acara di Bumi Agung. Luar biasa keilmuan. Tapi kalau bisa yang namanya muslimat, khususnya muslimat Surya Adi, niki satu, selain tetap istiqomah ngaji, istiqomah belajar ngaji, belajar ngaji mengenai ilmu pengetahuan umum, selapanan sekali pun disiapke kali Bu Rodia. Yang setiap minggu nggih monggo belajar istiqomah. Sempatkan setiap Jumat sore belajar ngaji di majelis taklim masing-masing. Paham nggih? Muslimat. Sebab muslimat niki nyuwun sewu nek belajar istiqomah kudu paham riyin. Wis mau rada paham lah. Saniki monggo bareng-bareng istiqomah. Punya satu napa nggih? Penyemangat. Niki penyemangat wingi kula sampaikan teng pengajian NU nggih sami. Kalau saya yang enggak berangkat, maka nanti pengajiannya akan sepi. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati. Mengkone aku ora mangkat pengajiane sepi. Ojo kok ala wong wis enek Bu Rodia si mangkat bloha ya wis to cukup ketuane. Ini mohon maaf. Ini bukan untuk penyemangat, tapi hanya untuk alasan males ngaji. Pokoknya tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Nanti kalau saya nggak ngaji di pengajian sepi. Itu caranya supaya kita belajar istiqomah. Wong kenyataannya di dalam pengajian itu yang dibaca yo Yasin, yo wirid, yo tahlil. Enggak usah ragu-ragu. Pokoknya lanjutkan. Monggo bareng-bareng dilanjutke menapa ingkang dados kebiasaan kula njenengan sedaya. Syukur-syukur kita ngajak tetangga kita yang belum yasinan, kita ajak yasinan. Umpamanya satu jamaah, umpamanya ini. Satu jamaah ada 20 orang. Terus ngajak satu orang lagi. Kalau berhasil ke-20-nya akan menjadi 40 orang. Tapi ketika kita hanya punya pemikiran, yang penting ketuanya sudah berangkat, ya sudahlah. Ini yang tidak akan pernah maju. Baik NU ataupun muslimat gak akan pernah maju ketika hanya mengandalkan satu orang yang dijadikan wakil. Wong aku lho kudu pejabat NU ngopo kok dadak arepe mangkat pengajian. Mohon maaf, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslim. Ngaji itu wajib bagi muslim lanang, muslim wedok. Tidak ada keterangan muslim NU, muslimat NU, enggak ada. Semuanya wajib tanpa terkecuali ngikuti pengajian. Kenapa ketika kita mengikuti pengajian, walaupun kita enggak apal hadisnya, kita melaksanakan amalan yang sudah
kita pelajari, kita dengarkan dari para alim, para ulama. Niki. Jadi kalau bisa monggo bareng-bareng ditingkatkan, belajar ngaji. Kalau bisa diadakan lagi seminar yang lebih besar lagi. Bukan hanya masalah fikih. Sebenarnya kalau masalah fikih itu penting untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika kita bermasyarakat seperti ini, kita adakan lagi. Monggo Bu, silakan. Dananya kata Pak Sopiani masih banyak. Jadi kalau mau buat seminar tentang ekonomi, itu akan jauh lebih baik. Dalam rangka muslimat menjadi muslimat yang mandiri. Ini harus punya kiat, punya semangat tersendiri untuk itu. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir sebelum saya tutup, saya akan membacakan satu kisah. Kisah sahabat Ka'ab yang bertanya kepada sahabat Mu'ad, wahai sahabat Mu'ad, ceritakanlah kepadaku apa yang telah engkau pelajari dari Rasulullah SAW yang paling berkesan. Bu, mudah-mudahan yang saya sampaikan terakhir ini juga akan menjadi pedoman untuk kita semuanya. Jadi sahabat Mu'ad ini ditanya, apa pelajaran dari Rasulullah yang paling berkesan yang diberikan kepadamu? Jadi ketika sahabat Mu'ad ini ditanya, oke, saya akan menceritakan hal yang paling berkesan yang saya dapat dari Rasulullah. Begitu mulai cerita, sahabat Mu'ad ini sudah nangis duluan. Sudah nangis. Loh, kenapa kok nangis ya Mu'ad? Ini kisah ini mudah-mudahan jadi pelajaran untukku dan untuk kita semuanya orang Islam. Suatu ketika Rasulullah itu bercerita kepada sahabat Mu'ad, wahai Mu'ad, sebelum Allah menciptakan para malaikat, Allah itu sudah menciptakan 7 malaikat khusus yang menjaga langit dari langit pertama sampai langit ketujuh. Langit pertama sampai ketujuh ini punya tugas masing-masing. Kemudian sahabat Mu'ad melanjutkan ceritanya. Jadi nanti pada hari pertama malaikat ini membawa amaliyah orang-orang Surya Adi. Termasuk kita semuanya hari ini. Digowo amal kita semuanya, ibadah kita semuanya hari ini dibawa oleh malaikat. Mau dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sampai di langit pertama, berhenti dulu kata malaikat. Saya periksa dulu amal ini. Pulangkan amal ini. Amal ini enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ya malaikat? Jadi hafadz ini nanya, kenapa orang ini kan amal orang Suryadi ini hari ini semuanya berangkat ngaji, kecuali yang enggak. Kok ditolak? Begitu dilihat, ternyata di samping kita beramal ibadah, kita masih sering ngumpat. Ngumpat tahu enggak, Bu? Kalau bahasa Inggrisnya itu misuh. Kita sering ngumpat. Sedikit-sedikit dan cok namanya. Nah, saya enggak ngajari enggak. Kalau yang ada seperti itu mohon maaf, amalnya di langit pertama saja sudah dipulangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak bakalan diterima walaupun amalnya itu sudah bagus. Amalnya sudah banyak. Itu yang pertama. Kemudian di hari yang kedua berangkat lagi malaikat ini ngantar amaliyah kita tadi. Sampai di langit pertama
setelah pengajian ini nggak ada lagi yang misuh-misuh, nggak ada yang ngomong saru. Diterima amal di langit pertama. Naik ke langit kedua, ditanya oleh malaikatnya, berhenti dulu. Kenapa? Kok sudah lolos amal pertama? Sudah. Begitu naik, karena nggak ada yang misuh-misuh lagi orang Suryadi, aman lah semuanya. Diangkat naik, begitu sampai di langit kedua, ditolak oleh malaikat lagi. Pulangkan lagi ke orangnya. Balikkan lagi. Kenapa? Kenapa kok orang ini amalnya ditolak? Karena di dalam amal kita, Bu, Pak, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sekali-kali mengharapkan dunia, mengharapkan materi. Kenapa kok amalnya ditolak? Oh, ini dia baca surat Waqiah biar dagangannya laris. Ada yang kayak gitu. Ini baca Yasin tiap hari supaya anaknya jadi anak soleh umpamanya. Ketika masih mengharapkan dunia, maka amalnya tidak akan diterima oleh malaikat. Oh, ini kan ustadz, kiai, kok ditolak amalnya? Karena dia masih mengharapkan duit ketika dia mau mengisi pengaji. Tapi seandainya enek kiai kok ngarep-ngarep dikei duit karo jamaah, kiai ini ngawur. Kiai ini tidak diperbolehkan. Tapi ketika ada kiai ustadz ngaji, balik kok gak disangoni, umate sing kebangetan. Kebangetan karo ngawur pilih ndi? Kebangetan tenan. Ya ini bengok-bengok nyekel mic. Balik. Guru ngopi tok. Monggo sing dereng ngopi ya. Ya Allah, salah kirim. Ngopo dadi jahe iki? Kesuwen nek ngaji po. Iki salah kirim. Pesene kopi, kesuwen ngaji dadi jahe. Bapak Ibu yang saya hormati, ini baru tingkat yang kedua. Karena ini sudah jam 12 kurang setengah menit. Kalau saya lanjutkan nanti numbur waktu zuhur. Kalau pengen tahu ceritanya sampai akhir, silahkan ngundang kembali untuk kesempatan yang akan datang. Tuh, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Setidak-tidaknya monggo ngurangi lisan sing ngomong ora apik. Kita berusaha kurangi lisan kita dari ngomongan yang tidak baik. Monggo belajar daripada ngomong sing ora api, mending dinggo sholawat, dinggo maca kalimah la ilaha illallah. Itu saja untuk sebagai penutup. Siapa kita? Siapa kita? NKRI? Pancasila. Alhamdulillah, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.